Ketika kata benar dan salah tak lagi pasti, seorang pemuda diuji oleh pikiran dan perasaan. Di balik wajahnya yang tenang, tersimpan badai batin yang tak terucapkan. Ini bukan sekedar kisah tentang iman, ini kisah tentang manusia. Ini adalah ateis. Kami dari Angkatan 45 menganalisis novel yang berjudul Ateis dengan pengarang Asdiat Karta Miharja dengan penerbit PT Balai Pustaka dengan jumlah halaman 250, diterbitkan pada tahun 1945. Novel Ateis menceritakan pemuda Hasan, seorang pemuda religius yang hidup dalam keluarga tarekat di Panjairan. Ketaatannya pada agama mulai goyah saat ia pindah ke Bandung dan bertemu dengan teman lamanya Rusli, serta dua tokoh penting lainnya yaitu Kartini dan Anwar. Mereka mulai memperkenalkan Hasan pada filsafat-filsafat modern yang menyebabkan Hasan mulai goyah terhadap keimanannya. Hasan perlahan mulai melupakan ketaatannya terhadap agama dan mulai melupakan sosok Tuhan pada kehidupannya. Ia menikahi Kartini, namun kehidupan rumah tangganya tak berjalan harmonis. Saat ayahnya meninggal, ia ingin kembali ke jalan agama, namun sudah terlambat. Ia tertembak peluru Jepang saat mengucapkan Allahu Akbar sebelum tak sadarkan diri, pertanda pertarungan batin belum selesai. Selanjutnya yaitu tokoh dan penukaran. Yang pertama yaitu tokoh utama yang bernama Hasan. Beliau memiliki watak sederhana, lugu, dan kurang teguh pendirian. Kutipannya yaitu terdapat pada halaman 7 di buku Ateis, yaitu dia seorang pencari. Maka sebagai seorang pencari, dia terombang-ambing atas kesangsian dan keraguan. Kesan ia bukan seorang pencari yang baik. Yaitu Hasan memiliki cara berpikir yang belum dewasa dan iman yang belum mantap. Kutipannya dapat dilihat di sini. Protagonis selanjutnya yaitu ayah yang memiliki sifat tegas alim. Terdapat pada halaman 11 pada novel Ateis, yaitu ayah dan ibuku adalah seorang yang soleh. Dari kecil, kehidupan ditempuh olehnya dengan mukanah dan takwa. Islamnya sangat tebal. Selanjutnya ada tokoh ibu. Ia memiliki watak yang alim, penyayang, dan soleha. Kutipannya yaitu ibu memeluk aku lebih rapat lagi sambil berbaring dan mengatakan, "Tidak nak, tidak, jangan takut." Dibujuk-bujuknya aku, "Tidak nak, tidak usah engkau takut-takut. Asal engkau jangan nakal, mesti menurut kepada perintah ayah dan ibu. Insya Allah, ibu doakan engkau agar selalu selamat dunia akhirat." Selanjutnya ada tokoh Haji Dahlan yang memiliki watak penasehat yang baik, dan buktinya ada di bawah ini. Selanjutnya tokoh antagonis yang menghambat pemikiran dari tokoh utama. Yang pertama ada Kartini, tokoh utama wanita modern dan bebas. Bukti dari sifat antagonis Kartini adalah, dan tidaklah mengherankan pula agaknya kalau ia sudah mengicip-icip pelajaran dan didikan modern sedikit-sedikit, kemudian setelah lepas dari penjara Timur Kolot, ia segera menempuh cara yang kebarat-baratan. Itu yang kedua, ia seolah-olah seorang wanita yang sudah pecat imannya. Ia pun sudah pecat imannya, tapi dari etika feodal dan etika berjuis itu benar, bukan begitu, Bung? Lalu selanjutnya Anwar, seseorang yang kasar. Satu kali aku pernah menempeleng seorang bujangku. Begitulah ia bercerita. Kutempeleng dia karena dia tak mau menurut perintahku. Ateis halaman 107. Tokoh selanjutnya ada Rusli, seorang yang nakal, bandel, dan bebas. Dan kalau kami pergi bersama-sama ke masjid, aku untuk sembahyang, sedangkan Rusli untuk mengganggu khatib tua yang tuli dan memukul-mukul beduk. Dan tak jarang pula, aku sendiri diganggunya saat sembahyang. Dikilik-kiliknya telingaku dan aku dipeluknya dari belakang. Kalau aku sedang berdiri hendak melakukan rakaat pertama. Lalu selanjutnya, Rusli juga merupakan seorang yang pandai mempengaruhi orang lain dan seorang ateis. Bukti percakapannya dalam novel yaitu, mengapa saudara berkata begitu? Itu pikiran kolot, Tuhan itu tidak ada saudara. Pada halaman 67. Selanjutnya yaitu latar. Terdapat 3 latar, yaitu latar suasana, latar waktu, dan latar tempat. Yang pertama yaitu latar tempat. Terdapat di Kampung Panyaredan atau Lembah Gunung Telaga Bodos, di mana orang tua Hasan tinggal. Bukti penggambaran latarnya yaitu
yang segar dan subur tumbuhnya berkat tanah hawang nyaman dan sejuk. Kampung Panyaredan namanya. Kampung ini terdiri dari kurang 200 rumah besar kecil. Terdapat pada novel ateis halaman 10. Itu Kota Bandung, yaitu kota modern, tempat pergaulan bebas dan pertentangan ideologis. Bukti kutipannya yaitu benar kata orang bahwa Kota Bandung yang mendapat julukan Paris Pulau Jawa mulai hidup dari pukul 6 sore. Lalu kutipan selanjutnya, tidak demikian halnya kereta-kereta api masuk stasiun sore itu, Ahriman agaknya sudah bisa melumpuhkan semangat Ormus. Tak berani lagi Ormus berpesta di Kota Bandung. Bandung sekarang seolah-olah sedang berkabung. Terdapat pada halaman 225. Maknanya, Kota Bandung digambarkan semarak, penuh modernitas dan kontras nilai. Tempat Hasan ini mulai terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran modern seperti dari Rusli dan Anwar. Selanjutnya yaitu latar waktu. Latar waktu ini terjadi antara tahun 1940-an di mana Jepang dan Belanda menduduki Indonesia sampai masa reformasi. Hal ini dibuktikan dengan tanggal pernikahan Hasan dan Kartini yaitu tanggal 12 Februari 1941. Bukti kutipannya bisa dilihat di sini. Yang berikutnya yaitu ada latar suasana. Yang pertama menyedihkan. Kartini menangis karena menyesal atas pergian Hasan. Kutipannya yaitu bercucuran air matanya. Ia seakan-akan berpijak di atas bumi yang tidak dikenalnya lagi. Hampa, kosong, dan terasa kabur seperti di dalam mimpi. Yang kedua ada latar suasana menyedihkan dari Hasan. Hasan merasa menyesal karena telah membuat ayahnya kecewa karena paham barunya. Bukti kutipannya yaitu bahwa selama itu ia telah membuat ayahnya kecewa berat. Berhubung dengan perselisihan paham yang mengenai kepercayaan agamanya itu. Latar suasana berikutnya yaitu romantis yang terdapat pada kisah percintaan Kartini dan Hasan. Bukti kutipannya yaitu, aku sangat gugup, dan ketenangan yang terbaca pada muka Rusli malah membuat aku tambah gugup saja. Aku melihat Kartini, ia memandangku dengan lembut. Lalu selanjutnya ada suasana menegangkan, yang mana saat itu pasukan Jepang menyatakan bahaya dan seluruh penduduk kota menjadi takut dan khawatir. Bukti kutipan dari suasana menegangkan ini berbunyi, seorang keibodan berlari berteriak-teriak ke sana kemari sambil membawa corong pengeras suara. Kushukeho, lampu padam. Ngeng, ngeng, ngeng. Lampu-lampu semuanya menjadi padam, gulita menyelimuti seluruh kota. Orang-orang berlarian ke sana kemari mencari perlindungan. Yang selanjutnya yaitu alur. Alur yang pertama yaitu berisi pengenalan, di mana Hasan dibesarkan di lingkungan religius yang kuat. Kutipannya yaitu, ayah dan ibuku adalah orang yang sangat soleh dan alim. Sudah sedari kecil jalan hidup ditempuhnya dengan tasbih dan muknah. Iman Islamnya sangat kental. Terdapat pada novel ateis halaman 11. Selanjutnya ada konflik. Konflik pertama yaitu bagian 4-5, di mana Hasan berjumpa dengan sahabat lamanya yaitu Rusli dan Kartini, yang menurutnya mereka telah melenceng dari agama atau ateis. Hasan bertekad untuk menyadarkan kedua orang itu. Perdebatan pun tidak dapat terhindarkan. Bukti kutipannya yaitu, keluarlah kata-kata dari mulutku sebagai pembukaan untuk memukul Rusli dengan agama. Konflik kedua yaitu pada bagian 6-5, yaitu tekad Hasan gagal. Hasan tak mampu berbuat banyak. Pendapat Rusli mampu mempengaruhi Hasan. Pikiran dan hati Hasan juga terus mengarah pada Kartini. Makin hari makin bertambah teman Rusli yang dikenal Hasan, antara lain Anwar yang juga ateis. Bukti kutipannya, kalau menurut saya Samu Anwar, Tuhan itu adalah aku sendiri. Lalu konflik yang ketiga yaitu pada bagian 6-8. Hasan akhirnya benar-benar terjerumus pada pergaulan ateis. Ia mulai tertarik pada omongan Rusli tentang ajaran Marxisme. Hasan tidak mampu lagi membendung cintanya kepada Kartini. Hasan sudah meninggalkan sholat, tidak berpuasa, bahkan tidak segan-segan mengusir peminta-minta. Kutipannya, sembahyang hanya kadang-kadang saja lagi kulakukan, yaitu apabila aku merasa berat tertimpa oleh tekanan, kesedihan yang tak terpikul oleh batinku. Puasa sama sekali sudah kupandang sebagai perbuatan yang sesat. Konflik bagian 4 yaitu Hasan pulang kampung dan
berdebat dengan ayahnya. Kutipannya, betapa tidak bijaksananya aku bercuncukan dengan ayah tadi malam. Sesungguhnya sangat remuk jiwaku ini. Ayahnya mengetahui bahwa anaknya tidak patuh lagi terhadap orang tua dan ajaran agama, lalu mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan dengan putranya. Pada bagian ke-11 diceritakan bahwa Hasan telah menikahi Kartini. Konflik di bagian 5 yaitu Kartini menemukan surat-surat yang membuatnya tidak percaya terhadap Hasan. Rumah tangga Hasan penuh dengan pertengkaran. Hasil kutipannya, surat itulah pangkal perselisihan dan percekcokan yang terus-menerus antara kami. Pangkal mula neraka yang sekarang sedang membakar aku. Yang selanjutnya di bagian 12 dan 13 yaitu klimaks. Hasan bertengkar dengan Kartini hingga Kartini dipukuli olehnya. Ini kutipannya yaitu, baru saja pintu itu setengah terbuka dan aku sudah menubruk ke dalam seperti seekor harimau yang sedang lapar yang ingin menyerap mangsanya. Tar, kutempelan Kartini. Pada bagian ini juga diceritakan Kartini yang pergi meninggalkan rumah tanpa pengetahuan Hasan. Kutipannya yaitu bisa dilihat di bawah ini. Saat itu tanpa sengaja ia mengetahui bahwa Kartini pernah ke penginapan bersama Anwar. Hasan pun mencari Anwar dan ingin melabraknya. Tanpa memperdulikan tanda bahaya tentara Jepang, ia pun tertembak karena disangka mata-mata. Akhirnya, ia jatuh tersungkur berlumuran darah, pahanya sebelah kiri tertembus peluru. Bunyi kutipannya, ia bergegas terus. Dalam gelap gulita, tiba-tiba, tar, Hasan jatuh tersungkur. Peluru senapan menembus daging pahanya sebelah kiri. Penyelesaian kemudian dipotong dan diletakkan pada bagian pertama. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa novel ateis beralur mundur atau flashback. Pada dasarnya, bab pertama adalah bab penutup sebagai penyambung dari bab terakhir. Kematian Hasan dan penyelesaian Kartini adalah kesimpulan cerita secara keseluruhan. Selanjutnya sudut pandang. Sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Dalam novel ini, pengarang menempatkan dirinya sebagai pencerita, di mana di beberapa bagian novel, si pengarang ini masuk ke dalam cerita sebagai aku untuk menilai dan menceritakan kisah hidup tentang Hasan. Ini berarti pengarang melibatkan diri sebagai tokoh utama pelaku sampingan. Kutipannya berbunyi, persis pukul 3 malam, saya tamat membaca naskah Hasan itu. Entah karena sudah lewat waktunya, entah karena... Selanjutnya, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Aku bukan lagi sebagai pengarang, melainkan sebagai Hasan, sang tokoh utama itu sendiri. Ini didasarkan pada naskah yang ditulis oleh Hasan sendiri yang menjadi bagian dari dalam cerita novel ateis tersebut. Ceritanya mengambil sebagai pokok lakon dan pengalaman Hasan sendiri. Jadi semacam autobiographical novel, inilah naskahnya. Sehingga dapat disimpulkan jika novel ini juga menggunakan sudut pandang orang pertama pelaku utama. Berikut contoh kutipan saat Hasan dan Kartini bertengkar. Saja pintu itu setengah terbuka, aku sudah menubruk ke dalam seperti seekor harimau yang siap menerkam mangsanya. Tar, kutempleng Kartini. Selanjutnya yaitu tema. Tema mayor novel ini adalah persoalan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa, tentang kehidupan agama seseorang yang setengah-tengah. Di dalam kutipannya di bawah ini. Sementara, tema minor adalah masalah etika dan agama. Dalam novel ini, kita menemukan adanya pertentangan etika dan masalah agama antar tokoh-tokohnya. Goyahnya kepercayaan yang dialami Hasan karena ucapan Rusli, ia menjadi lebih merasa sebagai ateis. Timbangan si Hasan tampak pada kehidupan berikut. Sejak malam Rabu itu, jadi 4 hari yang lalu, aku seolah-olah terombang-ambing di antara riang dan bimbang. Riang aku apabila terkenang-kenang kepada Kartini yang sejak malam itu makin mengikat hatiku saja. Tapi bimbanglah aku apabila aku teringat-ingat kepada segala pemandangan dan pendirian Rusli yang sedikit banyaknya mempengaruhi juga pikiran dan pendirian. Percayaannya semakin goyah semenjak ia mulai kenal dengan Kartini, wanita yang membuatnya jatuh hati. Hasan yang tadinya membatasi pergaulan dengan perempuan merasa kaget dengan kenyataan hidup bebas yang diperlihatkan Kartini yang kemudian dinikahinya, dengan harapan bisa mengembalikannya ke jalan yang benar. Harapan ini malah membuahkan hal yang sebaliknya, ia sendiri tenggelam dalam ketidakbenaran. Yang
terakhir yaitu ada amanat. Yang pertama, janganlah lalaikan ketaatan, senantiasalah menjaga keimanan dan meningkatkan kualitas ibadah, karena jika lalai kita akan menerima cobaannya. Terdapat dalam kutikan halaman 22 yang berbunyi, aku selalu ingat bahwa aku akan menerima hukuman dunia Amanat yang kedua, jangan mudah percaya kepada orang lain, cukup menerima keputusannya saja. Hasil kutipannya ada di bawah ini. Sekian hasil analisis novel ateis dari kelompok kami. Saya Nara Gojana. Saya Mila Sufiansi. Saya Amelia Maharani dengan NIM 24016239. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Idul Adha guys. Happy Idul